Bukan Pulau Buddha. Renggut secara paksa. Ia akan ditebus dan diambil alih oleh Sang Maramba, menandakan dimulainya kehidupan perbudakan yang baru, baik bagi dirinya serta garis keturunannya. Dan yang sangat menyedihkan, anak-anak hamba ini dibiarkan buta huruf. Sekalipun ada yang berhasil masuk sekolah, sebagian besar dari mereka hanya diizinkan menikmati bangku pendidikan hingga kelas 2 atau 3 sekolah dasar. Setelah itu, mereka dipaksa putus sekolah bukan karena kurangnya biaya atau ketidakmauan anak tersebut, namun karena ditarik paksa oleh tuannya. Sang majikan memandang bahwa tugas menyapu halaman, mengurus dapur dan mengembala ternak jauh lebih penting dibandingkan mematuran normatif masyarakat adat. Pernikahan antara seorang Maramba dan seorang Ata dianggap sangat tabu. Tindakan tersebut dinilai merendahkan derajat sang majikan, sehingga pernikahan sah beda kasta sangatlah dihindari. Kendati demikian, tabu ini hanyalah topeng yang menutupi kebusukan moral kaum elit. Pada kenyataannya di lapangan, banyak kaum Maramba laki-laki yang memandang hamba perempuannya semata-mata sebagai pelampiasan hawa nafsu atau pemuas ranjang. Kekejian ini terjadi di balik dinding-dinding kayu rumah adat. Dan mirisnya, tindakan amoral ini telah lama menjadi rahasia umum yang dimaklumi dan dinormalisasi oleh tatanan masyarakat. Sementara itu, perempuan Ata itu sendiri tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk menolak. Jika perlakuan tersebut menghasilkan kehamilan, maka anak yang lahir akan diangkat oleh majikannya ke dalam status bangsawan campuran atau kalawihi dan berhak mengenyam pendidikan. Kendati lagi melahirkan keturunan, mereka lebih memilih merusak fungsi reproduksi tubuh mereka sendiri daripada membiarkan kelahiran bayi yang tidak berdosa, yang nantinya akan mewarisi kutukan perbudakan dan direndahkan seumur hidupnya sebagai komoditas tuannya. Perlawanan sunyi ini adalah bukti tidak terbantahkan betapa mengerikannya sistem kapitalisasi tubuh yang terjadi di Sumba Timur. Jika menjadi seorang Ata adalah penderitaan seumur hidup, maka menjadi seorang Maramba di tanah Sumba adalah sebuah kebanggaan dan gengsi yang tiada tara. Simbol-simbol kebangsawanan ini dijaga dengan sangat protektif. Penggunaan nama depan umbu atau rambu merupakan penanda mutlak yang haram digunakan oleh kasta di bawahnya. Bagi seorang bangsawan, kehormatan serta wibawanya tidak hanya diukur dari luas tanah yang dimiliki, tetapi sangat berkorelasi dengan seberapa banyak Ata atau hamba yang hidup di bawah atap kekuasaannya. Kepemilikan manusia adalah indikator utama kekayaan dan status sosial. Dalam dinamika ini, kaum Maramba menikmati hegemoni yang tidak terbantahkan. Adat yang diwariskan secara lisan dari pengajaran sehari-hari kaum tua bertindak sebagai kerangka ideologis yang melanggengkan kekuasaan mereka. Seperti yang dianalisis melalui teori ideologi Antonio Gramsci, struktur perbudakan di Sumba beroperasi tidak selalu dengan pecut dan cambuk secara fisik setiap hari, melainkan melalui penciptaan sebuah kewajaran palsu di mana kaum bawah menerima penindasan mereka sebagai sesuatu yang memang semestinya terjadi. Hegemoni kultural ini memastikan kaum Maramba dapat terus mendominasi tanpa perlawanan yang berarti dari pihak yang tertindas. Secara historis, masyarakat adat Sumba menganut sistem kepercayaan lokal yang dikenal sebagai Marapu, sebuah sistem religi yang berpusat pada pemujaan dan penghormatan terhadap arwah leluhur yang telah berpulang ke alam keabadian. Dalam kosmologi Marapu, dunia fana dipandang sebagai cerminan langsung dari tatanan ilahi di alam gaib. Segala struktur, aturan dan nasib yang terjadi di bumi diyakini telah digariskan sejak awal mula penciptaan. Berdasarkan mitologi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, stratifikasi sosial bermula dari kedatangan para leluhur agung ke daratan Sumba di masa purba. Narasi ini menyebutkan bahwa nenek moyang orang Sumba tidak turun ke bumi seorang diri. Mereka membawa serta rombongan hamba sahayanya untuk menaklukkan penduduk asli yang kala itu kebudayaannya dianggap masih sangat primitif dan sederhana.
Penduduk yang berhasil ditaklukkan inilah yang kemudian dilucuti kemerdekaannya dan dijadikan budak pusaka. Hamba-hamba yang datang bersama tuannya atau yang ditaklukkan pada masa awal ini disebut sebagai ata endai atau hamba pusaka. Pemahaman ini kemudian bekerja sebagai mesin ideologi yang sangat efektif. Ia menanamkan dogma bahwa status sebagai tuan atau hamba bukanlah produk dari ketidakadilan ekonomi, melainkan takdir bawaan lahir yang